Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monika Safitri. Kali ini saya akan membahas hakikat dan tujuan metode penelitian. Tujuan mempelajari metodologi penelitian yang pertama, mengkonstruksi masalah menjadi pendahuluan sebagai latar belakang masalah. Jadi, kita mempelajari metode penelitian nantinya, kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mengkonstruksi sebuah masalah menjadi latar belakang masalah atau landasan permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, mengkonstruksi teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Setelah kita menemukan masalah, lalu kita kaitkan dengan teori apa saja yang kita gunakan untuk memperkuat dugaan ataupun variabel yang akan kita angkat di dalam suatu penelitian. Yang ketiga, mengetahui pendekatan, metode, dan analisis apa yang digunakan dalam penelitian dengan tepat. Jadi maksudnya, setelah kita mengkonstruksi latar belakang, mengumpulkan teori, dan membuat alat ukur kita, pastinya harus mengetahui pendekatan-pendekatan yang akan terkait dengan penelitian kita. Pendekatan yang terkait ialah pendekatan kualitatif atau kuantitatif, lalu metode apa yang kita gunakan, dan analisis apa yang kita pakai dalam suatu penelitian. Yang keempat, mensimulasikan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah atau proposal penelitian. Di sini kita sudah mengetahui atau sudah mengambil data atau sudah melakukan penelitian. Lalu kita tinggal melaporkan dalam bentuk laporan, baik artikel ilmiah ataupun laporan dalam bentuk proposal penelitian. Tapi dalam perkuliahan kita lebih menekankan kepada laporan penelitian dalam bentuk proposal penelitian. Jadi, proposal penelitian yaitu kita bisa mengajukan satu gagasan penelitian dalam bentuk proposal yang terdiri dari pendahuluan, kajian teori, dan metodologi. Belum sampai pada pengambilan data ataupun pada hasil penelitian. Sebelum kita masuk ke metode penelitian, kita harus mengetahui dari kelima pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ilmu? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan penelitian? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan metode? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan metode penelitian? Sedangkan yang kelima yaitu apakah yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Dari kelima pertanyaan ini nanti akan kita jawab secara bersama-sama dalam perkuliahan kita ke depannya. Tapi tahap awal ini kita akan mengetahui persiapan awal dalam penelitian. Persiapan awal penelitian yang pertama, pahami bidang keilmuan. Kita harus memahami bidang keilmuan kita. Misalkan kita memiliki dasar atau basic jurusan pendidikan matematika. Ya, kita harus paham betul dasar-dasar pendidikan matematika itu apa, atau dasar-dasar pembelajaran matematika itu apa. Dan hal yang terkait dengan ini adalah
kapasitas seseorang atau peneliti dalam membaca, menulis, dalam memahami keilmuannya. Yang kedua, analisis sumber daya dan kebutuhan. Analisis sumber daya dan kebutuhan terkait dengan apa yang kita punya. Misalkan, kita punya aplikasi-aplikasi pendukung untuk menganalisis data. Kita punya tools untuk mengolah data, atau kita juga mempunyai buku-buku terkait dengan penelitian. Nah, berikut adalah bagian dari analisis sumber daya ataupun kebutuhan. Yang ketiga, identifikasi masalah. Terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam kajian bidang ilmu kita, masalah-masalah dalam penelitian biasanya lebih aplikatif. Misalnya, masalah dalam pembelajaran matematika, atau bagaimana seorang guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan banyak lagi contoh masalah-masalah dalam pembelajaran, khususnya pada matematika. Yang keempat, lakukan kajian penelitian relevan. Hasil yang sudah ditulis orang lain kita bisa melihat dari jurnal. Artinya, penelitian relevan ini artinya yaitu penelitian yang sesuai dengan judul penelitian kita. Jadi kita bisa melihat penelitian-penelitian yang telah terbit atau telah terpublish, penelitian yang telah ditulis orang lain pada jurnal nasional maupun internasional, atau pada skripsi ataupun tesis mahasiswa. Ya. Selanjutnya yang kelima yaitu pahami pendekatan dan metode penelitian serta teknik penulisan. Untuk memahami pendekatan, metode, dan teknik, maka dari itu kita harus belajar metopel ya. Analisis sumber daya dan kebutuhan itu terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Biasa disebut dengan SWOT ya. Kekuatan terdiri dari penguasaan keilmuan, bidang kesukaan, tempat kerja atau magang, penguasaan objek penelitian. Sedangkan kelemahan yaitu lemah dalam bidang kuantitatif atau metode, tidak pernah menulis, tidak pernah membaca. Selanjutnya kesempatan yaitu hot issue ataupun masalah-masalah yang urgen atau masalah-masalah yang unik yang berada dalam masyarakat. Sedangkan ancaman yaitu judul yang sama dengan orang lain atau kita takut salah. Jadi kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa meminimalisir ancaman-ancaman atau kelemahan yang ada dalam diri kita pada saat kita akan menulis. Kenapa kita harus menulis karya ilmiah agar menjadi sarjana? Oke, ini adalah tangga yang ingin kita capai untuk harus menjadi seorang sarjana. Seorang anak yang ingin belajar, yang pertama ia harus mendengar.
Mendengar adalah menginput ilmu ke dalam memori. Setelah mendengar, maka berbicara. Berbicara adalah outputnya, output dari mendengar. Setelah berbicara, membaca. Membaca adalah input. Sebagai seorang akademik, kita harus banyak membaca sehingga dari membaca kita bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah atau kita bisa menulis. Misalkan mahasiswa pertama mereka mendengar, ya kan, mendengar dosen menjelaskan, setelah itu berbicara. Contohnya mahasiswa mulai presentasi, setelah itu mahasiswa membaca, baik di internet maupun di buku-buku, jurnal, skripsi. Setelah itu mahasiswa bisa menghasilkan sebuah karya tulis atau mahasiswa mulai menulis. Tangga yang paling tinggi adalah menulis. Mengapa S1, S2, S3 wajib menulis tesis ataupun skripsi, disertasi? Karena menulis adalah strata tinggi dalam pendidikan kita. Selanjutnya, paradigma ilmu. Sumber pengetahuan bisa didapatkan dari mana saja. Pengetahuan dan ilmu bisa menjadi gambaran seseorang memahami suatu masalah. Di sini ada tangga piramida. Yang pertama yaitu di piramida ini yang paling banyak atau yang paling kita ketahui adalah semantik metadata, yaitu pengetahuan yang berasal dari hal-hal yang otomatisly atau biasanya bisa dicari melalui atau menggunakan komputer. Lalu ada data. Data dan metadata adalah kemampuan komputer. Kita sebagai human memiliki 3 kemampuan yang nanti akan mengolah data dan metadata tersebut. Yang pertama adalah information. Informasi yang kita dapat, lalu informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan atau informasi yang kita pahami, lalu dari informasi menjadi pengetahuan, lalu menjadi kebijakan atau bijaksana. Kita bisa memberikan satu judgement atau satu keputusan adalah piramida dari ilmu. Selanjutnya paradigma penelitian, yaitu desain dan pelaksanaan dibentuk oleh cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk mengatur penalaran dan pengamatan. Model atau kerangka berpikir ini disebut paradigma, yaitu yang pertama epistemologi, yaitu sejauh mana para peneliti mengetahui permasalahan dan informasi dalam penelitian, yaitu terkait dengan bidang keilmuan. Semakin kita mengetahui satu bidang ilmu atau informasi, maka permasalahan yang akan kita gali semakin dalam. Yang kedua, theoretical perspective, yaitu pendekatan dan teori apa yang kita gunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang ketiga, metodologi, yaitu sejauh mana peneliti memahami prosedur untuk melakukan penelitian. Jadi prosedur-prosedur itu kita pahami, kita dalami. Misalkan masalahnya seperti ini, teorinya seperti ini, maka prosedur yang kita gunakan seperti apa? Gitu. Yang keempat, methods. Methods ialah prosedur apa yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu artinya kita harus memutuskan metode apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Yang kelima, source atau hasil, yaitu bagaimana data diperoleh dan diinterpretasikan. Misalkan penelitian pengaruh, jadi kita dapat menginterpretasikan
seberapa besar pengaruhnya. Seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya, metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau cara untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian berupa prosedur yang harus ditempuh, cara mengumpulkan data, analisis data, dan interpretasi data menjadi sebuah informasi yang dapat ditarik menjadi kesimpulan. Jika peneliti menggunakan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat meyakinkan orang lain bahwa penelitian yang dilaporkan valid dan pengetahuan atau informasi atau temuan-temuan baru yang peneliti sajikan berdasarkan fakta yang akurat. Selanjutnya, penalaran deduktif-induktif. Deduktif adalah proses berpikir berdasarkan pernyataan secara umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, dari deduktif baru induktif. Sedangkan induktif adalah proses berpikir berdasarkan pernyataan secara khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif ditandai dengan pendekatan deduktif terhadap proses penelitian yang bertujuan membuktikan teori yang ada. Jenis penelitian ini melibatkan mengukur variabel dan menguji hubungan antar variabel untuk mengungkapkan pola korelasi atau hubungan sebab akibat. Sedangkan penelitian kualitatif umumnya ditandai oleh pendekatan induktif untuk membangun pengetahuan yang bertujuan menghasilkan makna. Kualitatif bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial, menggali kegiatan, situasi, peristiwa, atau artefak untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang beberapa dimensi kehidupan sosial. Sedangkan penelitian metode campuran atau gabungan dari keduanya yaitu MMR melibatkan pengumpulan, analisis, dan dalam beberapa cara mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu proyek. Fase proyek penelitian terintegrasi atau sinergis dengan fase kuantitatif yang mempengaruhi fase kualitatif atau sebaliknya. MMR dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diselidiki karena integrasi kuantitatif dan kualitatif data. Umumnya, sesuai ketika tujuan Anda adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi. Jadi, penelitian kuantitatif itu untuk mengungkapkan pola, korelasi, ataupun hubungan sebab akibat. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu melihat dimensi kehidupan sosial secara mendalam. Sedangkan penelitian metode campuran yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengevaluasi. Selanjutnya, target dalam perkuliahan metodologi penelitian yang pertama input, yaitu konsep teknik penulisan skripsi atau karya ilmiah yang sesuai kaidah penelitian. Yang kedua proses, yaitu mengembangkan gagasan penelitian, mengaplikasikan karya tulis ilmiah sesuai dengan prosedur. Yang ketiga yaitu produk, hasil, yaitu kita dapat menghasilkan produk berupa karya ilmiah yang sesuai prosedur.
Demikian video penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.